bahan lainnya itu kita kasih itu kepala teri atau bada, orang Sumber itu bilang ya, kepala ikan teri yang teman-teman, kembali lagi di channel Peternak Primitif. Pada video kesempatan kali ini aktivitas kita pemberian pakan bebek ya. Ini bebek-bebek dewasa kita, indukan yang sudah bertelur. Kemarin dalam waktu kurang lebih 2 minggu kita dapat satu lapik kalau orang bilang sini, atau 30 butir lah teman-teman, karena dia tidak semuanya bertelur. Tadinya itu bebek yang diberi konsentrat, jadi tanpa perkawinan, ada pejantannya pun dia bertelur secara otomatis ya teman-teman, kalau udah masa dan udah masuk usia produktivitasnya. Namun karena kita ingin pembibitan, pengembangan bibit, jadi kita butuh telur-telur yang invertir hasil dari perkawinan. Untuk itu kemarin kita masa transisi dari dia biasa pakai menggunakan konsentrat, kurang lebih itu ada sekitar 2 mingguan ya, karena pejantannya ini baru kita beli ya dari tempat peternak lainnya, ada 1 ekor. Oke teman-teman, sedangkan yang di sebelah sana tuh masih anak-anak bebek nih ya. Ini anakannya lagi makan lahap tuh ya. Kita berharap 3 bulan 4 bulan nanti udah mulai masuk masa produktivitas untuk bertelur. Kalau udah begini baru kerasa ya berternaknya. Ngasih makan segini aja udah ngos-ngosan. Tadi udah ngasih makan ayam juga. Bebek ini kerennya, atau itik ini ya, bebek ini kerennya itu habis makan dia pulang sendiri tuh ke kandang. Ini ya, di sebelah sini tuh kandang untuk anakan, yang sebelah sono indukannya ya. Ini yang dia nih, dia udah kenyang pulang lagi tuh ke kandang masing-masing, nggak capek ngaturnya ya. Tuh nih, nah ini angkatan pertamanya nih, yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Yang kita beli angkatan pertama, pertumbuhannya juga bagus, nggak kerdil lah teman-teman ya, meskipun pertumbuhannya nggak merata karena juga usianya juga berbeda-beda ya. Untuk asupan nutrisi yang kita kasih teman-teman, yang pertama itu bahan utamanya tetap hasil fermentasi parut kelapa itu ya, ampas kelapa kita fermentasi. Kemudian formulasi untuk fermentasinya bisa kita kasih E4 dengan gula pasir. Terkait takarannya dan segala macamnya itu udah pernah kita bikin sebelumnya ya teman-teman. Nah, lihat aja, di scroll ke video-video kita yang sebelumnya juga. Kemudian bahan lainnya itu kita kasih itu kepala teri atau bada, orang Sumber itu bilang ya, kepala ikan teri yang kecil-kecil itu, yang biasa bikin peyek ikan kecil-kecil itu. Kepalanya di sini pada dibuangin, dicopotin teman-teman. Jadi kita beli, harganya juga lumayan relatif murah, ekonomis, tapi kandungannya nutrisinya sangat luar biasa terkait proteinnya teman-teman. Kemudian komposisi lainnya itu jagung teman-teman ya. Jagung, untuk jagung sendiri, karena ini bebeknya masih ada yang pada kecil-kecil, jadi kita rebus. Jadi kita bisa dapat 2-3 kali lipat hasil jagung yang sudah kita rebus. Tapi jagung pipih ya teman-teman, jagung yang sudah kita giling dulu ya, yang pipih, bukan yang masih kayak ada bonggolnya itu ya. Nah, ini bebek-bebek kita di area peternak, kandangnya peternak primitif teman-teman ya. Oke, ini kandangnya. Kemudian lagi asupan lain yang kita kasih adalah limbah tepung bekas gilingan beras yang dijadikan tepung. Itu juga bagus teman-teman. Kita lakukan proses fermentasi lagi, peningkatan kadar nutrisinya kita lakukan proses fermentasi selama minimal itu 3 hari teman-teman, baru kita kasihkan. Ya, tingkat keberhasilan fermentasi itu sendiri kita lihat dari bahan yang kita lakukan fermentasi itu, dia baunya sedikit ke asam-asaman kecut gitu dah ya. Ya, baunya itu lebih ke asam-asaman gitu ya. Dia tidak bau busuk atau kayak bangkai lah teman-teman.
karena perkembangan bakteri baiknya itu bagus, berarti ya maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, sederhana itu komposisinya. Baru kita kasih sedikit pelet karena mengandung tepung darah yang sangat bagus juga untuk perkembangan anak bebek kita ini ya. Itu sebagai starter fermentasi kita ya, buat meningkatkan pertumbuhan dari bebek-bebek kita ini ya teman-teman. Ini dia. Oke, sudah lahap, udah kenyang. Proses pemberian makan kita tidak sempat dokumentasikan karena sendiri ya, kita lakukan ini sendiri. Kita gantian sebenarnya, kalau nggak sempat gua, ade, bapak gitu ya, kita gantian dah ya. Ini teman-teman, area kandang sendiri kan teman-teman sudah lihat ya. Di sini kita ada 3 kolam mandi untuk dia mandi, berenang ya. Kalau udah kenyang begini kita suruh masuk lagi ke kandang ya, biar nggak berkeliaran lah ya. Kalau di dalam kandang biasanya kita bisa kasih air doang ya. Nih kita masukin lagi ke kandang dia teman-teman, biar bobok karena hari sudah sore juga ya. Apakah di kandang ada telurnya teman-teman? Lihat telur di mana ya? Karena gue belum pernah manen telurnya. Itu semuanya apa? Lengkap ya. Kita pulang kerja ya. Seperti ini penampakan kandangnya. Kandang bebek kita teman-teman. Sangat sederhana. Yang penting tidak basah alias kering, supaya tidak ada perkembangan bakteri yang membuat terjadinya amonia ya. Amonia sangat berbahaya untuk para ternak kita ini. Kita akan menggiring anak-anak bebek ini masuk ke dalam kandang-kandangnya teman-teman, karena sudah kenyang makan sepertinya ya. Kita masukkan dia ke dalam kandang semua. Bagaimana kita menjadi seorang sontoloyo alias pengangon bebek ya, seperti ini teman-teman. Nah ini ada lagi nih untuk bagaimana menjaga perputaran air, dalam arti kata nih air pemandian dia kadang kena beraknya ya. Kita masukkan air juga di sini, itu air pembuangan sebelah sono ya teman-teman. Jadi ada pergantian siklus air itu sendiri ya, supaya itiknya bebeknya mandi seger gitu ya. Oke, kita ngangonin bebek, suruh dia balik pulang lagi ya ke kandangnya. Ayo, masuk. Masuk Pak Eko. Udah maghrib nih. Ini nih, jumlahnya baru segini kita capek juga tuh. Tuh ada yang 1 ekor susah naik di atas kolam. Kalau dari sini 2 ekor lagi kemana dia kaburnya? Ya teman-teman, ini aktivitas kita di sore hari ya. Oh, masih ada yang nyangkut itu. Sore hari ini dia masih ngejar gue, kirain bawa makanan kali. Udah pulang. Pulang udah di rumahnya katanya. Masuk kandang maksudnya. Udah bro. Oke. Ngandang lagi ya. Kecok lagi mainnya ya. Kecok lagi ya mainnya ya. Oke bro. Nah nih kandang bebek kita yang kecil-kecil nih ya. Dia tetanggaan sama yang bebek yang besar. Ini ada juga tempat minum sementaranya, atau keluar dari kandang haus nih ceritanya bosku. Nah, di sini dia bosku lagi. Oke. Nah, nih penampakan kandang untuk anak bebek kita nih. Asik ya bro. Udah pada mandi, tinggal bersih-bersih lagi, pengeringan badan ya, yang akur-akur aja, jangan berantem ya. Sepertinya untuk 1 bulan ke depan juga kita akan melakukan penyortiran lagi, supaya dia di dalam makan itu dia nggak ada yang kerdil ya, maksudnya ada yang kebagian ada yang kagak ya. Oke teman-teman, kita tutup dulu ya. Oke bentar, kita skip dulu.